Hanya Allah yang bisa disembah, karena itu semua doa dan pujian kepada Maria dan Santo Santa adalah penyembahan berhala. Benarkah? Mari kita bahas dalam Katolik Menjawab seri 2 ini. Katolik Menjawab. Catholic Credo Channel. Katolik Menjawab seri 2. Maria dan Santo Santa adalah berhala. Benarkah? Jawabannya, salah besar. Mengapa sampai ada tuduhan seperti ini? Penyebabnya, pertama karena tidak tahu ajaran Katolik dengan benar, dan menilai ajaran gereja Katolik menurut pemikiran sempit mereka. Alasan kedua, karena mereka bisa menentukan kebenaran secara pribadi hanya dengan membaca sabda Tuhan secara pribadi, tanpa ada standar yang jadi dasar kebenaran. Berbeda dengan gereja Katolik di mana umat bisa membaca sabda Tuhan tapi berdasarkan penafsiran menurut magisterium gereja. Kebanyakan tuduhan kepada ajaran gereja Katolik karena penafsiran sabda Tuhan yang asal kutip ayat tapi lepas dari konteksnya. Sedangkan gereja Katolik menafsir sabda Tuhan berdasarkan keseluruhan isi kitab suci. Kita tidak bisa menafsir satu ayat terlepas dari keseluruhan isi kitab suci. Kesalahan mengutip ayat dan melepas keterkaitan ayat tersebut dari konteksnya jadi penyebab kesalahpahaman akan iman Katolik yang telah teruji selama berabad-abad. Dan juga kesalahan ini menjadi penyebab perpecahan aliran-aliran gereja di luar gereja Katolik. Karena penafsiran yang bebas seperti ini akibatkan banyak ajaran, dan semua merasa yang diurapi Roh Kudus, semua merasa yang paling benar. Contohnya dalam topik tuduhan kalau orang Katolik melakukan penyembahan berhala karena berdoa dan memuji Maria serta para kudus, penyebabnya karena kesalahan memahami sabda Tuhan. Di mana mereka memiliki konsep yang salah tentang berhala. Memiliki konsep yang salah tentang menyembah. Memiliki konsep yang salah tentang persekutuan para kudus. Mereka memiliki konsep yang salah tentang perantara Tuhan. Kesalahan ini jadi akibat cara pandang mereka jadi keliru terhadap gereja Katolik. Konsep pemikiran yang salah tentang persekutuan para kudus, sudah dibahas dalam seri 1 Katolik Menjawab. Sedangkan tentang peran perantara akan kita bahas dalam Katolik Menjawab seri 3. Dalam seri 2 ini kita bahas tentang kesalahpahaman akan menyembah dan berhala. Katolik Menjawab. Catholic Credo Channel. Kita semua tahu 10 perintah Allah katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jika kita menyembah sesuatu ciptaan atau roh sebagai Allah lain, sehingga menggeser kedudukan Allah yang seharusnya menempati tempat terutama dalam hati kita, maka itu yang dinamakan berhala. Lewat bangsa Israel kita bisa lihat apa yang diinginkan Allah untuk menyembah Dia, mengutamakan Dia di atas segalanya. Dan apa yang dilakukan bangsa Israel sehingga Allah marah karena mereka telah menggeser posisi Allah dan menyembah Allah lain. Di mana mereka memiliki patung tuangan Allah emas beralih pada Baal, Asyera atau dewa-dewa asing dan lain-lain. Apakah posisi Maria dan Santo Santa sama dengan berhala bangsa Israel? Apakah Maria dan para kudus telah menggeser posisi Allah dalam hidup umat Katolik? Kata siapa? Bukankah umat Katolik menempatkan Maria dan Santo Santa sebagai hamba Tuhan yang terpuji, dan sebagai perantara doa kepada Tuhan? Jadi posisi Allah tetap jadi pusat iman umat Katolik. Kehadiran Maria dan para kudus tidak menggeser posisi Tuhan. Sedangkan sesuatu menjadi berhala jika sesuatu itu telah menjadi utama, dan Allah telah dilupakan. Justru mereka yang menuduh umat Katolik berhalakan Maria dan Santo Santa, mungkin mereka berhalakan uang, kedudukan, harta, kenikmatan, seks dan lain-lain. Kita lihat Efesus bab 5 ayat 5, Paulus berkata, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Di sini sabda Tuhan katakan, serakah maksudnya pada uang, harta, kekayaan, kedudukan, dan segala yang cabul dan cemar itu adalah penyembahan berhala.
Jadi berhala itu jangan dibatasi hanya sebuah doa dan pujian kepada sesuatu yang bukan Allah saja, karena itu pemikiran yang salah. Tabut perjanjian juga bukan Allah tapi sebuah benda, tapi umat Israel sujud menyembah di hadapan tabut, mengarak tabut, bahkan tidak bisa menyentuh tabut, dan ini tidak dikatakan bangsa Israel telah berhalakan tabut Tuhan. Karena tabut tidak menggeser posisi Tuhan, tabut justru yang membantu umat untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah bangsanya. Suatu penghormatan pada ciptaan bukanlah berhala, jika ciptaan itu tidak menggeser posisi Tuhan. Justru uang, harta, juga seks dan berbagai kenikmatan atau hobi termasuk HP malah bisa menjadi berhala. Jika dari bangun pagi yang dipikirkan hanyalah uang, bagaimana mendapatkan uang, dan melupakan Tuhan? Dan orang lebih menomorsatukan uang jadi serakah, atau hobi atau kenikmatan seksual di atas segala-galanya, itulah penyembahan berhala. Jadi jangan salah dalam memikirkan tentang berhala. Berhala itu bukan terbatas pada doa, tapi apapun yang kita lakukan sehingga kita telah melupakan Tuhan, dan lebih utamakan hidup duniawi. Sekalipun kita tidak tunduk menyembah pada uang dan kenikmatan, dan sekalipun tidak mengakui dengan mulut atau dalam pikiran, bahwa uang dan kenikmatan itu adalah Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah menomorsatukan uang dan kenikmatan, itu adalah penyembahan berhala. Katolik menjawab. Catholic Credo Channel. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2113, pemujaan berhala tidak hanya ditemukan dalam upacara palsu di dunia kafir. Ia juga merupakan satu godaan yang terus-menerus bagi umat beriman. Pemujaan berhala itu ada, apabila manusia menghormati dan menyembah suatu hal tercipta sebagai pengganti Allah, apakah itu dewa-dewa atau setan-setan umpamanya satanisme, atau kekuasaan kenikmatan, bangsa nenek moyang, negara, uang atau hal-hal semacam itu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, demikian kata Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 34. Banyak martir yang meninggal karena mereka tidak menyembah binatang. Wahyu bab 13 ayat 14, malahan mereka juga menolak menyembahnya, walaupun hanya berpura-pura saja. Pemujaan berhala tidak menghargai Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya, dengan demikian ia mengeluarkan orang dari persekutuan dengan Allah. Demikian Katekismus Gereja Katolik. Injil Markus bab 12 ayat 30, Yesus ajarkan pada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu itulah penyembahan yang dikehendaki Allah. Dan Maria serta para kudus justru membawa kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengasihi Allah dan itu bertentangan dengan berhala yang dimaksud Tuhan. Dengan demikian tuduhan bahwa umat Katolik berhalakan Maria dan Santo Santa itu tidak benar. Setelah kita mengungkap kesalahan mereka tentang berhala, kita mengungkap kesalahan mereka tentang menyembah. Mereka yang menuduh gereja Katolik menyembah Maria dan Santo Santa, karena mereka memiliki paham yang sempit tentang menyembah. Menurut mereka semua penghormatan adalah menyembah, sehingga menurut mereka hanya Allah yang berhak disembah. Mereka tidak bisa bedakan antara menyembah dan menghormati. Dan ketidakmampuan bedakan menyembah dan menghormati bisa berakibat mereka mungkin hanya menghormati Allah dan tidak pernah menyembah Allah sesuai yang dikehendaki Allah. Menurut gereja Katolik dan sesuai dengan keseluruhan isi kitab suci, ada yang merupakan menyembah pada Allah, yang dinamakan latria. Dan ada yang dinamakan dulia atau penghormatan. Sedangkan penghormatan pada benda yang melambangkan Allah atau Maria dan para kudus disebut dulia relatif. Kata latria dan dulia tidak secara jelas tertulis dalam kitab suci, tapi kita bisa melihat penerapannya. Untuk menyembah atau latria kita pasti tidak membutuhkan bukti tertulisnya. Tapi untuk penghormatan atau dulia, kita ambil beberapa contoh. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 37. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar.
Di sini jelas Nabi Elisa dihormati dengan cara yang bisa dituduh menyembah. Tapi kenyataannya sabda Tuhan ini tidak dituduh menyembah. Kemudian kita lihat apa yang ditulis kitab suci tentang Yakub yang bertemu dengan kakaknya Esau. Kejadian bab 33 ayat 3-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apakah Yakub sujud menyembah berhala Esau? Kita lanjut ke kisah Yusuf anak Yakub. Kejadian bab 37 ayat 9-10. Lalu ia memimpikannya pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Mimpi Yusuf ini terwujud seperti yang tertulis dalam Kejadian bab 44 ayat 14. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Sudah jadi berhalakah Yusuf? Yosua bab 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Apakah tabut perjanjian itu Tuhankah? Mengapa benda itu diperlakukan layaknya Tuhan? Dan ada banyak kejadian sujud menyembah sampai ke tanah dalam kitab suci, dan sabda Tuhan membenarkan perbuatan itu. Dan itulah yang gereja Katolik tafsir sebagai penghormatan atau disebut dulia. Penghormatan tidak bisa disamakan dengan penyembahan kepada Allah. Mereka yang tidak memahami adanya penghormatan dan menuduh penghormatan sebagai penyembahan berhala, karena ketidaktahuan mereka akan keseluruhan isi kitab suci. Mereka hanya mengutip ayat tentang tidak ada Allah lain yang bisa disembah, dan berdasarkan ayat itu menuduh penghormatan sebagai penyembahan berhala. Dan jika mereka tidak tahu akan adanya penghormatan yang lebih rendah dari penyembahan pada Allah, bisa jadi yang mereka lakukan pada Allah selama ini hanyalah penghormatan, dan hingga hari ini mereka tidak pernah menyembah Allah. Sebuah doa meminta para kudus ikut berdoa dikatakan menyembah berhala, karena mereka memiliki konsep yang salah tentang menyembah. Katolik menjawab. Catholic Credo Channel. Menyembah Allah bukan hanya dengan doa atau pujian dan lagu. Penyembahan adalah persembahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengakui milik Tuhanlah hidup kita. Dalam misa kudus kita hadirkan persembahan tubuh dan darah anak domba Allah di kayu salib, kita hadir dalam persembahan kurban Kristus, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan perantaraan darah Kristus. Dan kita juga persembahkan hidup kita untuk bersatu dengan kurban Kristus melalui komuni perjamuan kudus, mengambil bagian di dalamnya kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Untuk selanjutnya kita bisa dimampukan untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Menjadi persembahan hidup untuk Tuhan dan itulah ibadah yang sejati. Penyembahan kepada Allah yang berkenan pada Allah. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya dengan doa dan pujian, tapi penyerahan diri seutuhnya bersatu dengan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka yang memiliki konsep menyembah hanyalah sebatas pujian dan penyembahan dalam doa, memiliki pemahaman yang keliru tentang doa bersama Maria dan Orang Kudus. Karena penyembahan mereka hanyalah berupa penghormatan dalam pujian dan penyembahan. Gereja Katolik membawa umat Tuhan dalam penyembahan yang benar yang tidak terbatas dalam ibadah saja, tapi menuntun umat untuk bersatu dengan kurban Kristus agar jadi persembahan hidup yang memuliakan Tuhan. Roma bab 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Umat Katolik tidak pernah persembahkan tubuhnya untuk bersatu dengan Maria dan para kudus. Umat Katolik tidak persembahkan hidupnya untuk melakukan kehendak Maria dan Santo Santa. Mereka para kudus justru berdoa dan menjadi teladan supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Doa-doa pada Maria dan para kudus tidak sederajat dengan misa kudus perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi kami menyembah Tuhan. Sedangkan dalam doa Rosario atau Salam Maria atau doa pada orang kudus hanyalah penghormatan pada para kudus, bukan penyembahan. Sama seperti penghormatan pada tabut perjanjian bukanlah penyembahan berhala, tapi penghormatan pada ciptaan yang mewakili Tuhan. Ciptaan yang bantu mengarahkan kita pada Tuhan. Ciptaan yang tidak merampas kemuliaan Tuhan, tapi justru dengan kita menghormati ciptaan yang mewakili Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Sama seperti kita memuji keindahan ciptaan Tuhan, keindahan alam raya, kita bukan memuji ciptaan itu saja, tapi kita juga memuji yang mencipta alam raya itu. Demikian juga, seorang pelukis akan senang jika lukisannya dipuji. Seorang bapak akan senang jika kita memuji anaknya yang ganteng, cantik atau pintar. Memuji anaknya tidak menggeser kehormatan orang tuanya, malah sebaliknya. Dengan kita memuji Maria dan Santo Santa, kita memuji Tuhan mereka. Justru dengan memuji para kudus kita terinspirasi untuk mengikuti hidup mereka yang terpuji, dengan demikian Tuhanlah yang akan dimuliakan. Gereja Katolik telah mengajarkan yang benar tentang menyembah. Mereka yang berprasangka buruklah yang telah salah menafsir kitab suci sehingga memiliki pemahaman yang keliru tentang ajaran Katolik. Dalam seri 3 Katolik menjawab, kita akan bahas tentang peran perantara Tuhan. Benarkah Maria dan Santo Santo tidak bisa jadi perantara? Benarkah hanya Yesus satu-satunya perantara antara Allah dan manusia? Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng agar bisa mengikuti seri selanjutnya. Terima kasih sudah setia dalam pengajaran iman di channel kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.